Oke, kita bisa mulai ya acara co-training kompetisi Smart 2021 pada hari ini. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Bisa dijawab teman-teman? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya teman-teman semua. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara virtual di kelas ketiga Sastra Co-Training Komadiksi Smart 2021. Saya Kristabel Paskarena dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2019 selaku moderator yang akan membersamai dari awal hingga akhir nanti nih teman-teman. Oke, teman-teman masih semangatkah pagi hari ini? Karena masih pagi, masih semangatkah? Kita bisa cek jargon dulu ya teman-teman. Masih ingatkah jargonnya Co-Training Komadiksi 2021? Masih dong, Kak. Oke, siap. Bisa on cam maupun on mic dulu dong. Kita cek semangat dulu sebelum menginjak acara selanjutnya. Oke, nanti kalau aku bilang Co-Training Komadiksi Smart 2021, jawabnya stop wishing, start doing. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bisa on mic atau on cam teman-teman untuk cek semangat. Oke teman-teman. Co-Training Komadiksi Smart 2021. Stop wishing, start doing. Oke, mantap banget. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kelas ketiga pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Belum kita menginjak acara yang selanjutnya, kepada teman-teman saya ingatkan untuk melakukan presensi pada link yang telah di-share oleh panitia di room chat ya teman-teman, jangan lupa presensi ya teman-teman. Oke, sambil presensi mungkin pada acara selanjutnya yaitu kan kemarin udah disampaikan nih beberapa materi udah 2 kelas. Ini kita juga telah melaksanakan kelas sastra Co-Training Komadiksi Smart 2021. Nah, ini adalah rangkaian kelas yang ketiga atau yang kelas terakhir. Jadi nanti kita juga akan simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Titi. Nah, sebelumnya selamat pagi Kak Titi. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, terdengar pagi. ya? Ya, selamat pagi Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus ini dan itu pasti. Ya, hari weekend buat biasanya untuk quality family ya. Nah, di pagi untuk seperti ini nggak apa-apa kan? Nggak masalah sama sekali, nggak masalah sama sekali. Materi juga ya, berbagi pengalaman. Ya. Buat menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, kita langsung aja menuju ke materi. Buat Kak Titi, saya persilahkan. Oke, sebentar ya, saya izin share screen dulu. Sebentar, saya buka dulu materinya. Ini pesertanya total berapa, Mbak? Totalnya 50. 50. Yeah. Yang sastra? Ya, total keseluruhan itu ada 150, tapi yang kelas sastra itu ada 50, sekitar 50. Sekitar 50 ya. Tapi yang ikut saya lihat nggak nyampe 50 ya? Iya. Mungkin ada kesibukan di hari weekend. Soalnya kan kebanyakan pada proker mungkin. Oke. Siap.
Bentar ya, saya ini masih loading untuk share screen-nya. Waktu penyampaian materi sampai pukul 9.50. Siap. Bentar saya share screen. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, Mbak. Oke, bentar. Saya izin membesarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu, terkendala sehingga belum bisa join. Saya join dari lama sebenarnya. Udah lama, tapi saya macet di waiting room, jadi saya nggak masuk ke mana-mana. Saya bingung, saya mau dimasukkan ke KWU, saya tolak. Mau ke ilmiah, saya tolak. Atau bagaimana, nanti saya nggak paham ya. Intinya saya minta maaf ya kalau memperlama waktunya. Jadi molor. Ya, oke, kalau gitu saya buka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang proses kreatif menulis novel atau cerpen, sebelumnya puisi. Dan hari ini ya sebenarnya materi yang seharusnya saya sampaikan kan bagaimana sih caranya mahasiswa tetap rajin menulis di tengah kesibukannya, dan juga kiat-kiat atau tips menulis novel agar diterbitkan, atau puisi biar diterbitkan, begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, gimana sih cara kita mempelajari hal tersebut? Tentu saja kita belajar dari proses kreatifnya para pengarang, ya kan? Mungkin di sini ada yang tahu tidak ini foto-fotonya siapa? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah kenal belum? Belum? Nggak ada yang kenal di sini? Masya Allah, luar biasa ya. Andrea Hirata. Iya, benar Mbak, Andra Hirata. Terus siapa? Halo, siapa lagi ya? Masa, oh ya Allah. Belum tahu. Itu yang perempuan yang pojok ini siapa? Masa nggak kenal sih? Coba searching dulu, searching gambar gimana caranya. Udah, Andra Hirata aja yang kenal ya? Oke, oke deh kalau gitu saya balik tanya lagi deh. Kalian selama ini suka baca karyanya siapa atau pengarang siapa yang kalian suka? Khairul Anwar. Wileh wileh, rancak-rancak, Hairil Anwar ya, oke. Hairil Anwar, puisinya apa Mbak yang Mbak suka? Jangan bilang aku ya, tak jidak gue. Aku, Bu. Oh, aku, oke. Ya Allah, itu puisi sejuta umat, kayaknya di buku pelajaran SMP atau SMA udah ada ya. Waduh, terus yang lain, yang lain suka penulis siapa atau karyanya siapa? Coba. Selain Mbak Salsabila yang suka ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Oke, yang lain gimana? Ada yang gini. Kalian selama ini baca nggak sih? Baca kan? Baca. Iya, Lah, Bu. penulis atau buku atau judul favorit kalian itu apa? Coba sebutkan ke saya. Saya ingin tahu. Terelie, Bu. Terelie, oke. Mas Tito ini Terelie yang semuanya Mas, semua judulnya. Iya, bagus-bagus itu. Oh iya, bagus-bagus. Terelie ya, oke. Makasih Mas. Yang lain, selain tadi Mas Tito Terelie, Mbak Salsabila Hairil Anwar, aku. Terus Terelie katanya semua judulnya hampir semuanya bagus-bagus. Yang lain baca buku apa nih? Saya, Bu. Luntas. Afifah Afra. Siapa tadi? Surya? Apa Surya? Mas Surya? Sukri, Bu. Iya, oh iya, oke, Sukri. Halo Mas Sukri, gimana Mas? Suka bukunya? Afifah Afra, Bu. Hah, siapa? Afifah Afra. Afifah. Ya, nah Afra. Judulnya Katastrofa. Judulnya apa? Judulnya apa Mas? Katastrofa.
Katastrofa. Ya, katastrofa cinta gitu. Katastrofa. So, Oke. plot alurnya yang menarik tuh. Mungkin bisa jadi referensi juga. Oh gitu. Bentar, aku kan jadi penasaran. Aku baru denger ini loh Mas loh. Asifah Afra. Oh ini penulis baru atau gimana nih? Sebenarnya udah senior sih Bu. Maksudnya udah di medio 2000-an sih, 2000-an awal. Cuman Gitu. memang beliau nge-hype-nya kan enggak segemerlap Andrea Hirata kayak gitu. Tapi Oh, karyanya Katastrofa Cinta ya. iya Bu. Oke, karya-karyanya apa aja nih selain Katastrofa Cinta? Kalau saya sih kalau dari Afifah Afra baru yang saya ikutin itu sih Bu. Selainnya masih bacanya kayak misal novel-novel yang umum kayak misal Bumi Manusia kayak gitu. Oke. Mungkin sama sih Tan Malaka Bu yang Tan Mabilog itu Malaka, oke. coba biar kayak berpikir lah brainstorming gitu Bu. Siap. Jadi penasaran nih. Ya, makasih Mas Sukri. Wah, Mas Sukri berarti sudah membaca Tetralogi Bumi Manusia ya seharusnya. Sudah, insya Allah, tugas Bu. Tugas, oke. Sip, makasih. Ya, sudah yang lain saya boleh tahu nggak penulis atau judul buku favorit kalian? Saya Kaluna Buku terjemah. Harashinggu. Oke, tadi yang Luna siapa? Yang Luna dulu. Halo? Surya, Bu. Surya, gimana Surya? Saya suka penulisnya Luna Harashinggu, Bu. Oh, penulisnya Luna ya identik sama Tenlit ya kalau Luna Harashinggu. Iya, Bu. Dan judul buku yang sudah dibaca karya Luna yang mana? Lumayan banyak, Bu. Love Cat sudah semua sih. Oh iya ya, wah ini penggemar beneran ya. Siap, mantap. Oke, makasih. Yang lain tadi ada yang ketabrakan apa ini? Saya baca buku terjemahan dari Jepang itu karyanya Kiyoshi Rikako. Apa itu? Judulnya apa? Itu bukunya udah banyak, yang baru saya baca itu 2, Absolute Justice sama Giselle. Giselle. Genrenya apa itu genrenya? Misteri, lebih ke misteri sih Bu, tapi kadang beberapa bukunya itu juga kayak tentang thriller, mungkin action gitu. Oh iya, oke ya, saya paham. Oke, makasih Mbak Beauty. Yang lain? Dia Lestari. Abdan apa? Mas Abdan apa? Dia Lestari. Oh, di Lestari. Itu Bu. Loh, iya, di Lestari di sini ada loh, Mas, tahu nggak di mana? Iya itu yang di pojok itu ditulis. Yang di pojok. Tadi nggak jawab loh, ya ampun. Iya, ini Dewi Lestari, bener banget ini Dewi Lestari. Ini Andrea Hirata. Karyanya yang dibaca apa, Mas? Supernova Bu. Oh iya, Supernova. Sip. Oke, yang lain? Terelie, Bu. Oke, Terelie lagi nih. Mantap ya, Terelie penggemarnya banyak nih. Oke ya. Oke. Udah ya, udah nggak ada yang pengen ngasih tahu. Udah ya, memang ya Terelie itu digandrungi oleh semua kalangan ya kalau saya perhatikan. Saya itu Terelie itu baru membaca yang judulnya intinya itu kisah yang di pulau penuh dengan yang pulaunya kecil banget. Aduh, judulnya apa ya, lupa. Ada yang tahu nggak? Udah pernah saya posting. Katanya penggemar Terelie semua nih. Sepatu Nadia atau apa ya? Ada yang tahu? Ini penggemar Terelie mana suaranya? Tentang kamu, sorry. Tentang kamu, Terelie, ada yang sudah pernah baca? Sudah, Bu. Sip. Ya, oke. Lanjutkan ya. Intinya saya nggak akan bosan untuk mengingatkan ke kalian kalau membaca itu penting sebelum kalian ingin menjadi seorang penulis. Baiklah.
perlu kalian tahu bahwa ya ini Dewi Lestari. Kursor saya kelihatan ya kursornya? Kelihatan, Bu. Oke, ini Dewi Lestari, ini Andrea Hirata. Kemudian ini Ratih Kumala. Ratih Kumala dulu adalah mahasiswa UNS Sastra Inggris. Jadi ini alumni UNS yang sekarang dia selain menulis novel, dia juga penulis skrip semacam dulu itu ya semacam sinetron, tapi bukan sinetron ya, kayak semacam cerita ya seperti FTV tapi di Trans TV, ceritanya horor. Ini Ratih, dan Ratih ini juga istrinya Eka Kurniawan. Ratih ini kan pemenang DKJ, dia itu penulis Gadis Kretek. Ada yang pernah membaca Gadis Kretek? Sudah pernah, Bu. Wih, keren banget. Nah, Ratih ini penulis Gadis Kretek. Nah, di situ nanti kalian kalau misal ada waktu ya, coba deh pinjam di perpustakaan pusat, itu ada Gadis Kretek. Dulu saya juga waktu mahasiswa pinjam di perpustakaan pusat, meminjam bukunya Ratih, Gadis Kretek, itu bagus banget. Di situ kalian bisa mempelajari terkait alurnya, karena alurnya itu kembali ke belakang, jadi flashback. Selain itu ada surprise-nya juga di situ, dan dialog yang diciptakan Ratih itu sangat alami. Nanti kalian bisa baca Gadis Kretek. Dan Gadis Kretek itu berdasarkan risetnya Ratih selama 4 tahun di Kota M, Muntilan kalau nggak. Di situ disebutnya Kota M, tapi kemungkinan yang dimaksud oleh Ratih adalah Muntilan, karena setting yang dipakai itu adalah antara Muntilan, Temanggung, Jogja, Jakarta, Kudus, ya terkait dengan bisnis rokok itu Ratih. Yang di depannya Ratih ini ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Ini Seno Gumira Adjidharma. Beliau yang menulis Naga Bumi, kemudian banyak Pangeran Negeri Senja, yang terkenal itu trilogi Parfum dan Jazz. Nanti kalian tahu sendiri. Beliau ini memang menyukai penulisan kalau di Naga Bumi itu silat. Nah, nanti kalau kalian membaca Naga Bumi, kalian akan tahu bahwa novel atau prosa atau tulisan fiksi yang genrenya silat, tentu diksinya nanti akan berbeda dengan yang genrenya tadi Luna, Tenlit misalnya kan. Kalian akan menemui diksi-diksi di Seno itu sekelebat bayangan, jadi sekelebat dan lain sebagainya yang memang hanya mungkin ditemukan di genre persilatan. Terus di sini kemudian di pojok bawah itu ada Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi nulis apa ya? Ada yang tahu nggak? Negeri Lima Menara. Ada yang ya nek sing guyu iki Arlita iki. Oh, jadi Negeri Lima Menara pengarangnya Ahmad Fuadi. Ya iyalah. Gimana? Benar. Apa Arlita lagi ketawa sama siapa? Bukan sama saya, jangan-jangan ya. Saya yang kegeeran ini. Jadi kalian kalau pernah membaca atau menonton film atau novelnya Negeri Lima Menara itu penulisnya Ahmad Fuadi berdasarkan ya pengalaman dia selama di Pondok Gontor di Ponorogo. Oke, kita akan membahas mengenai ya saya selalu menekankan bahwa pentingnya riset. Nah, kita bisa belajar, apalagi kalian sebagai mahasiswa ya, sebenarnya riset-riset ini seharusnya sudah menjadi suatu kebiasaan kalian, sudah mendarah daging, bukan sesuatu yang asing. Kalau kalian diminta untuk mengerjakan makalah, mungkin mengerjakan laporan, dan lain sebagainya, kalian secara tidak langsung kan sebenarnya sudah melakukan riset. Entah riset itu dari internet, yang penting bukan copy paste ya, atau dari artikel jurnal, atau dari buku-buku, dan juga mungkin kalian melakukan wawancara dengan narasumber kalian, itu juga termasuk kegiatan riset. Dan dalam menulis fiksi pun, riset itu sangat penting. Kalau di luar negeri kan ada writer dan author. Kalau author memang lebih ke arah penulis fiksi, karena mengarang, jadi pengarang. Kalau writer itu penulis katakanlah yang non-fiksi, misalnya artikel ilmiah, buku
buku ilmiah, buku non-fiksi, dan lain sebagainya. Nah, kita di sini ngomongin tentang pengarang pun melakukan riset, dan risetnya juga nggak main-main. Walaupun nggak main-main juga riset mereka yang lakukan itu sederhana dan bisa kalian praktikkan. Misalnya saja nih yang di atas, ibu-ibu yang di atas, saya rasa juga kalian pasti belum kenal ya, namanya Ayu Utami. Ayu Utami itu penulis novel Bilangan Fu. Nanti kalian bisa lihat Bilangan Fu saya juga rekomendasikan biar kalian bisa baca novel Bilangan Fu. Saya juga waktu dulu minjem di perpustakaan pusat. Nah, intinya jangan sampai alasan tidak punya uang dan lain sebagainya menjadi kendala kalian tidak membaca. Karena saya pun dulu mahasiswa tidak bisa membeli buku. Maksudnya lebih baik ya uangnya untuk hal yang lain ya, karena uang sakunya mepet. Jadi saya suka meminjam buku fiksi di perpustakaan pusat. Salah satu karya yang fenomenal punya Ayu Utami yaitu Bilangan Fu. Nanti kalian harus baca deh Bilangan Fu itu. Kalau judul buku yang saya sebutkan di sini, saya harap kalian mau membaca ya. Saat menulis Bilangan Fu, Ayu Utami itu melakukan riset selama 4 tahun. Dan riset yang dilakukan itu bermula dari koran. Waktu itu ada berita koran di Kompas tentang terbunuhnya atau matinya hewan-hewan ternak di sebuah perkampungan. Nah, dari berita di koran itu, akhirnya Ayu Utami pun melakukan riset, langsung datang ke tempatnya. Di situ dia akhirnya bisa menemukan data-data yang dia gunakan untuk menulis Bilangan Fu. Kemudian ada yang bawahnya Oki Madasari. Oki Madasari ini dari Magetan loh. Mungkin di sini ada yang dari Magetan? Ada yang dari Magetan nggak di sini? Nggak ada ya? Dari mana sih? Ada yang dari Jawa Timur? Sebelahnya, Bu. Saya Ibu. Oke, saya ibu itu dari mana itu? Dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Mbak Syifa dari Jawa Timur mana, Mbak? Tuban Ibu. Oh, Tuban. Oke. Tadi yang sebelahnya siapa? Yang sebelahnya Magetan? Oke deh. Ya intinya Oki Madasari ini kalian bisa lihat Oki Madasari ini sekarang sedang S3 di Singapura dengan beasiswa. Dia S1, saya lupa S1-nya di mana, ya S2-nya di UI mengambil ilmu sosial dan dapat beasiswa ilmu sastra di Singapura. Jadi sekarang sedang melanjutkan S3 di Singapura. Nah, Oki Madasari ketika menulis juga melakukan riset. Dan sebenarnya bukan hanya 2 orang ini ya, semua penulis hebat pasti bermula dari riset. Saya selalu menekankan begitu. Jadi ketika kalian membaca Oki Madasari, karya-karyanya itu kan banyak, ada Pasung Jiwa, ada Maryam, ada novel anak, itu semuanya berasal juga dari riset. Jadi data-data yang digunakan di dalam novel adalah data-data yang didapatkan dari riset. Dan selain mereka berdua banyak penulis dan tentunya tadi saya sudah menyebutkan ada Ratih Kumala juga riset. Karena apa? Saya selalu menekankan bahwa apa yang kita tulis adalah yang kita tahu. Dan yang kita tahu misalnya 100% kita tahu, yang bisa kita tulis biasanya hanya 10%. Maka pertanyaannya ketika kalian mungkin mandek, pertanyaan pertama, apa kalian itu punya data? Punya pengetahuan soal itu? Apa kalian memang menguasai pengetahuan itu? Apa kalian menguasai topik itu? Apa kalian menguasai ceritanya? Dan lain sebagainya, itu yang harus menjadi pertanyaan awal kalau misal kalian merasa mandek. Dan itu yang saya tekankan pentingnya riset. Karena ketika kalian mempunyai data yang banyak, kalian tidak akan lagi kesulitan untuk menulis. Entah itu fiksi, entah itu non-fiksi, pasti semuanya berasal dari data. Nah, selain tadi riset itu kan tidak jauh dari mahasiswa, proses juga penting sekali. Jadi jangan berharap kalian itu bisa mengerjakan novel atau puisi dengan sistem kebut semalam seperti tugas-tugas yang kalian kerjakan itu. Jangan berharap akan menjadi suatu karya yang hebat. Misal kalian, wah, aku mau nulis tugas puisi deh, untuk co-training semalam aja SKS pasti jadi. Oke, jadi. Tapi kualitasnya bagaimana? Itu kan yang diutamakan kan kualitas. Sedangkan untuk menjadi kalian kan di sini kan pengen belajar cara menulis fiksi atau puisi yang baik dan bagus, ya tentunya harus didasari dulu oleh proses.
Ini adalah fotonya Ahmad Fuadi, penulis Kambing dan Hujan. Ini bagus banget. Saya selalu ngomong ini bagus banget, tapi emang ini bagus banget, Kambing dan Hujan, pemenang Dewan Kesenian Jakarta, dan ditulis selama 10 tahun. Jadi fiksi yang hebat memerlukan proses yang tidak sebentar. Dan proses penyuntingan atau editing adalah proses yang memakan waktu. Karena Ernest Hemingway aja ketika menyelesaikan bab penutup novelnya, dia memerlukan kurang lebih 29 perubahan. 29 perubahan itu terkait dengan pilihan kata, kemudian ya perubahan-perubahan dialog dan lain sebagainya. Dan tadi yang saya terangkan bahwa Mahfud Ihwan ini memerlukan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan novel Kambing dan Hujan. Ini bagus banget novel Kambing dan Hujan. Dan tema yang diangkat pun sangat sederhana. Jadi ketika saya membaca Kambing dan Hujan itu antara saya bisa merasakan saya senang, nangis, saya merinding, itu saya rasakan di novel Kambing dan Hujan. Makanya ini menang ya tunggus ya wajar lah kalau menang karena bagus banget, dan novel ini walaupun tebal saking enaknya si Mahfud Ihwan menulis itu bisa selesai hanya dalam waktu dalam waktu sehari deh. Nanti jadi kalau kalian nanti menemukan novel Kambing dan Hujan dalam waktu sehari bisa diselesaikan walaupun tebal karena bahasanya ringan, alurnya mengalir, suspense-nya dapat, surprise-nya juga dapat. Ini di Kambing dan Hujan. Nah, ini mengangkat tema terkait si Mahfud Ihwan kan dari Jawa Timur. Mungkin di Mojokerto settingnya ya, kalau mengamati setting di dalam. Dan tema yang diangkat itu sebenarnya sangat sederhana antara Muhammadiyah dan NU. Dan itu lucu banget. Cara penyampaiannya itu lucu. Misalnya, katanya beduk itu kita nggak boleh pakai beduk karena bid'ah. Lah sebelah sana pakainya malah speaker, apa nggak malah tambah bid'ah, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal sesuatu yang mungkin sensitif, Mahfud Ihwan berhasil mengemasnya dengan cara yang jenaka, dengan cara yang humor, jadi malah kita bisa ketawa-ketawa ketika membaca Kambing dan Hujan. Dan ini yang bawah Kambing dan Hujan itu ada Raden Mandasya, si pencuri daging sapi. Ini Yusi Avianto Pareanom. Ini bagus banget juga. Ini bagus banget, iyalah pemenang Katulistiwa Award. Jadi Raden Mandasya, si pencuri daging sapi ini kita seolah-olah menelusuri dongeng-dongeng masa lalu Indonesia, dan proses pengerjaan naskah ini adalah 6 tahun. Tuh kan. Jadi ternyata novel-novel yang gemilang, yang hebat, yang bagus itu makan waktu proses penulisannya lama sekali. Jadi jangan harap kalian bisa menulis sesuatu yang ya indah dan baik hanya dalam waktu semalam atau SKS, sistem kebut semalam. Jangan diterapkan deh, intinya nggak bakal berhasil. Mungkin kalau makalah kalian bisa ya, tapi kalau fiksi susah. Nah, bukan terakhir ya, berikutnya adalah konsistensi. Kemarin sudah saya tekankan, kedisiplinan adalah syarat mutlak menjadi penulis besar. Saya ceritakan soal Haruki Murakami ini. Haruki, dia dari kecil memang suka membaca, tapi nggak pernah kepikiran jadi penulis. Kemudian dia kuliah, kemudian lulus kuliah menikah, kemudian dia menyumbang utang bank untuk mendirikan kafe jazz, klub jazz gitu di Jepang. Dia menjalankan kafe itu sukses karena ya mendatangkan banyak keuntungan, sampai akhirnya ketika dia berusia 29 tahun, waktu itu dia lagi nonton bisbol, pertandingan bisbol, tiba-tiba dia tercetus bahwa sepertinya aku harus menjadi seorang penulis. Itu benar-benar tiba-tiba karena sebelumnya dia nggak pernah kepikiran sama sekali. Sampai akhirnya ya kita bisa belajar dari manusia orang-orang Jepang ya. Mereka tuh kalau udah niat, ya udah niat. Dia menutup jazznya, dia menutup klub jazznya walaupun mendatangkan banyak keuntungan tadi, dan dia fokus niat menjadi seorang penulis. Lalu dia membeberkan rahasianya, apa sih trik atau tipsnya dia agar tetap produktif atau agar tulisannya bagus. Yang pertama,
ketika dia menulis, dia harus menemukan waktu yang menurut dia tepat untuk menulis. Kalau tips dia gitu ya. Jadi ternyata dia mengambil waktunya itu pukul 3 pagi sampai pukul 7. 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya sampai 6 jam. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pukul 7 sampai pukul 9. Dia nulis, fokus nulis. Jadi jam 3 pagi bangun. Nah, kalau kalian gimana? Jam 3 pagi mau bangun nggak? Jam 3 pagi bangun ya, kalau yang Islam mungkin tahajud dulu. Nanti baru mungkin nulis selama 6 jam ke depan. Sampai pukul 7 sampai pukul 9. Kemudian setelah itu dia ya sarapan dan lain sebagainya. Kemudian pergi berenang atau jogging karena hobinya dia jogging atau renang. Ya, kegiatan sehari-hari seperti biasa sampai nanti pukul 6 atau 7 malam. 6 atau 7 malam sampai pukul 9 dia gunakan untuk membaca. Bukan membaca karyanya, membaca karya orang lain, membaca apapun itu. Jadi dia tidak sama sekali tidak memikirkan tentang tulisannya. Baru nanti pukul 9 dia tidur, jam 3 pagi dia bangun melanjutkan tulisan dia. Dan biasanya itu berlangsung selama 6 bulan ketika dia sudah berniat ingin membuat sebuah karya. Jadi mungkin prosesnya Haruki Murakami lebih cepat dari yang tadi yang saya sebutkan sampai 6 tahun, 10 tahun, tapi konsistensinya Haruki Murakami ini memang sudah semacam mesin kalau menurut saya ya, karena memang selama 6 bulan dia melakukan hal itu melakukan hal yang sama selama 6 bulan tanpa ada perubahan apapun. Dan menurut Haruki itu juga sangat melelahkan karena seperti lari maraton butuh fisik yang prima selama 6 bulan untuk melakukan seperti itu. Jadi konsistensi di sini. Konsistensi itu penting. Kalau misalnya kalian penasaran siapa Haruki Murakami, saya kemarin juga sudah menyebutkan ya, dia salah satu penulis yang dinominasikan dalam Nobel Sastra. Yang sudah diterjemahkan di Indonesia juga banyak, ada EQ 84, Norwegian Wood, dan lain sebagainya. Saya juga menyukai gaya bahasanya Haruki. Dan biasanya laki-laki sangat suka gaya penulisan Haruki. Mungkin karena sesama laki-laki atau mungkin karena bahasanya itu cenderung sederhana, nggak belibet, nggak terlalu mendayu-dayu. Mungkin cocok deh kalau baca karyanya Haruki Murakami. Nah, berikutnya kita ya menghadapi penolakan itu yang jadi kemarin juga sudah saya beberkan ya. Materi-materinya agak-agak bercampur, tapi saya pikir ini penting untuk ditekankan. Hal yang selalu ditanyakan pasti kan gimana kalau ditolak, atau saya takut ditolak, atau saya pernah ditolak, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang wajar, dan itu sesuatu yang dialami juga oleh para penulis. Misalnya kemarin saya sudah jelaskan ya, Harry Potter ditolak oleh penerbit, kemudian Andrea Hirata juga. Dan kalau kalian tahu, Ratih Kumala itu pernah menulis cerpen dan dikirim ke Solo Pos, sama Solo Pos ditolak. Tapi ketika beberapa bulan kemudian dia mengirim cerita yang sama ke Kompas, ternyata oleh Kompas dimuat. Padahal Kompas sama Solo Pos kan katakanlah lingkupnya lebih luas Kompas kan. Dan hal-hal semacam itu kan wajar. Bisa jadi misal tulisan kalian dikirim ke penerbit A atau ke media A, itu memang tidak sesuai dengan gaya selingkuh mereka. Bukan berarti tulisan kalian jelek, tidak. Kalian bisa memperbaiki tulisan kalian dan bisa mengirim ke media lainnya. Ya, intinya ketika ditolak, yang pertama itu bisa menjadi masukan untuk kalian, wah mungkin saya harus memperbaiki karya saya lagi, saya harus menyuntingnya, dan lain sebagainya. Karena penerbit pun tidak suka ketika menerima naskah, naskah itu masih penuh dengan kesalahan-kesalahan ejaan, itu mereka nggak suka. Jadi sekali lagi mempelajari bahasa itu penting. Misalnya PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu kan sudah ada di online sekarang ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk membuka kamus dan mencari tahu artinya. Membuka kamus itu penting. Jadi diksi kalian akan bertambah dari kamus itu. Jadi editor pun akan sebel kalau semisal menerima naskah
cara nulis kutipan dialog aja salah. Biasanya ya yang saya temui itu kutipan ketika kutipan untuk dialog, kutipan itu biasanya yang pertama, kutipan misalnya seharusnya selesai dialog ada koma, kutipan dulu baru tanda koma. Padahal kan tanda koma harusnya di dalam kutipan ya. Ya semacam itu. Memang kelihatan remeh, tapi itu salah satu penilaian penerimaan naskah juga. Jadi kalian amati deh cara menulis dialog yang benar gimana sih? Atau cara menulis eee huruf kapital yang benar gimana, dan kalian bisa mempelajari itu ya dengan melihat karya-karya orang lain, dari penerbit-penerbit yang memang secara diksi atau editor, penyuntingannya sudah mumpuni, kalian bisa pelajari dari situ, dan bukan hanya mempelajari saja, tapi ketika kalian mempelajari, kalian juga harus langsung mempraktikkan. Karena saya sendiri ya, saya juga waktu dulu menulis ejaannya itu kacau, tapi saya mau belajar dan waktu itu seneng banget editor dari Gramedia itu mau ngasih coretan-coretan kecil, di situ saya akhirnya, paham mana yang, keliru di tulisan saya, dan saya baru paham penggunaan misalnya tanda petik, huruf kapital bagaimana, tanda miring bagaimana, itu dari praktik langsung. Jadi nggak sekedar, baca teori selesai, enggak, tapi harus dipraktikkan langsung dalam tulisan kalian. Jadi sudah saya jelaskan ya, kalau penolakan-penolakan itu hal yang biasa. Serius, penolakan itu hal yang sangat lumrah terjadi dan sangat biasa. Ya, jadi jangan jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan langsung down, karena semua juga mengalami hal demikian. Nah ini, pentingnya membaca. Saya biasanya kalau ke mahasiswa ya, mesti tanya, "Kalian minggu ini baca apa?" Gitu. Saya pasti tanya ke mereka, karena itu sangat sebenarnya kan kebiasaan membaca itu kan sangat penting. Dan waktu yang ideal untuk membaca banyak itu waktu mahasiswa. Yakin deh, kalau kalian berpikir, "Oke deh, saya akan suka membaca nanti setelah lulus jadi mahasiswa deh, kayaknya waktunya banyak." Ya saya tekankan sekali lagi, waktu semakin kalian beranjak dewasa itu semakin sedikit, nggak semakin longgar. Jadi ketika sekarang kalian mahasiswa, manfaatkan banget waktu kalian. Kalau misalnya nggak bisa ke perpustakaan pusat kan ada IPUSNAS. IPUSNAS. Saya juga biasanya pinjam buku di IPUSNAS itu lumayan lengkap. Buku apapun ada di IPUSNAS. Jadi sudah tahu ya IPUSNAS itu aplikasi IPUSNAS sudah tahu belum? Sudah Bu, sudah pernah download. Oh, sudah pernah download. Jangan-jangan dihapus. Itu maksudnya kan dalam kondisi pandemi kalian mungkin tidak bisa meminjam buku fisik di perpustakaan pusat, maka saran saya di IPUSNAS itu cukup lengkap. Gitu. Nah, ini ada kutipan dari Stephen King. Stephen King tahu ya, dia penulis internasional, dia penulis horor, dia spesialisnya horor atau misteri atau thriller. Mungkin dari kalian ada yang pernah nonton Shawshank Redemption? Pernah nggak? Film Shawshank Redemption? Oke, Pernah nggak Bu, Mas. pernah lihat, pernah lihat. Oh, pernah lihat Mas Mahmud, siap, hebat. Udah pernah lihat Mas, udah pernah nonton? Pernah, pernah. Pernah nonton apa pernah lihat? Pernah nonton Bu. Pernah. Di laptop pun kayaknya masih ada filmnya. Sip. Cuman lupa yang mana Oke. ceritanya. Nah, ini juga penting nih, misalnya saya jadi ingat ya, diksi nonton dan lihat pasti beda. Ya pasti yang bahasa Indonesia tahu, tapi mungkin ini pengetahuan aja tambahan. Misal nonton kan sesuatu yang sudah kita niati, kita tonton, kita udah niat nonton. Tapi kalau lihat, biasanya sesuatu yang tidak kita niati. Misalnya saya melihat kecelakaan gitu. Jadi sesuatu yang memang tidak kita niati untuk melihatnya secara terus-menerus. Jadi beda antara menonton dan melihat. Ya, Shawshank ini adalah karyanya Stephen King dan film tersebut sampai sekarang adalah masih masuk di rating tertinggi IMDb, bahkan melebihi The Godfather kalau nggak salah.
Dan Stephen King ini kan sudah juga banyak diterjemahkan di Indonesia ya, novel-novelnya. Ada film It, kalau kalian tahu It yang badut itu juga karya Stephen King, jadi dari novelnya Stephen King. Dan Stephen King ini, jika Anda tidak punya waktu untuk membaca, Anda tidak punya waktu atau alat untuk menulis. Jadi gini, jadi penting yang baca tuh itu. Kalau saya kan prinsipnya membaca itu makan, nulis itu Nah kalau Stephen King kalau nggak punya waktu membaca, ya wis nggak punya waktu menulis pastinya. Kan gitu kan logikanya. Haruki Murakami gini, Anda harus membaca buku bertonton jika ingin menjadi penulis yang baik. Coba, bertonton. Jadi nggak cuma 1-2 buku aja. Itu udah konteksnya bertonton. Berarti kan 1 truk paling nggak kan kalian membaca buku 1 truk ibaratnya lah kalau misalnya buku itu bisa ditimbang atau misalnya buku itu masih dalam bentuk fisik, itu bertonton. Misal ada yang tanya, "Bu, saya kan pengen nih nulis yang benar-benar orisinil, yang belum pernah orang tulis dan itu benar-benar baru dan cuma saya yang bisa menulis itu dan saya tidak dipengaruhi oleh penulis manapun." Aduh, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalian kok bisa tahu kalau topik itu belum pernah ditulis? Ayo, gimana bisa kalian tahu kalau nggak dari baca? Atau gimana karya kalian mau dihargai orang lain, dibaca orang lain, kalau kalian sendiri juga tidak mau membaca karya orang lain. Ya hidup itu kan balance ya. Ya, hidup itu pokoknya intinya balance. Jadi nggak mungkin kalian nggak mau membaca, tapi kalian mengharapkan tulisan kalian dibaca orang lain. Jangan mengharapkan seperti itu. Temukan arahmu. Ini sebenarnya temukan arahmu ya, bukan arahmu. Ini typo. Biasanya seorang penulis cenderung fokus pada satu jenis karya, prosa atau puisi. Kita kasih contoh deh. Ini ada almarhum siapa ini? Ada yang tahu nggak almarhum siapa? Sapardi, Bu. Iya, Mas Bagus. Ini Sapardi Djoko Damono. Beliau juga dari Solo. Nah, beliau ini kalau kita amati karya-karya yang bagus adalah puisi. Puisinya kan sudah banyak ya. Nah, ketika beliau menulis novel Hujan Bulan Juni difilmkan, saya juga sudah membaca novelnya. Saya pikir di situ ada seni menulis prosa atau novel yang kurang apa ya? Saya rasa ya intinya kurang maksimal atau kurang bagus lah katakanlah, karena memang spesialisnya beliau di bidang puisi. Jadi jangan sampai kalian berpikir, "Wah aku ki nulis puisi ae gak iso, piye nek meh nulis cerpen atau novel?" Jangan pernah. Atau, "Wah aku iki gak iso nulis cerpen atau novel, piye meh nulis puisi?" Ya memang kadang, beberapa orang dan memang kebanyakan seperti itu, ketika memang spesialisnya dia nulis puisi, dia cenderung akan bagus nulis puisi, tapi biasanya kesulitan nulis cerpen. Begitupun sebaliknya, biasanya kalau yang suka nulis cerpen atau novel, ketika harus membuat puisi itu cenderung, katakanlah kurang menguasai. Karena puisi kan benar-benar katakanlah satu cerpen itu dibuat beberapa kata aja. Tapi ada yang suka puisi. Kalau saya sendiri memang lebih suka menulis cerpen atau novel. Kalau disuruh bikin puisi, ya bisa, tapi saya pikir kurang maksimal atau kurang bagus atau kurang mumpuni, intinya begitu. Ya pada dasarnya, nanti kalian akan tahu kalian cenderung kemana, ke puisi atau ke cerpen atau novel. Ya ini kemarin juga saya sudah, terangkan ke kalian ya, mumpung kalian masih mahasiswa. Kenapa sih saya selalu ngomong mumpung masih mahasiswa? Karena mahasiswa itu punya privilege yang nggak didapatkan oleh yang di luar mahasiswa. Privilege itu kan banyak ya. Misalnya, waktunya banyak, gini, misalnya dapat beasiswa atau entah beasiswa orang tua atau beasiswa beasiswa dari kampus atau beasiswa dari pemerintah, intinya kan kalian ada waktu longgar tapi uang masih mengalir, iya kan? Beda sama kalau udah kerja, waktunya nggak longgar, iya uang mengalir tapi kan itu kan waktunya nggak longgar. Kemudian privilege-nya dari mahasiswa adalah ketika kalian melakukan kesalahan atau keluputan atau kekonyolan, orang-orang akan, ya memaklumi gitu loh. Maksudnya orang-orang yang lebih dewasa dari kalian maklumi, "Wah, yang cek mahasiswa wajar," gitu kan.
kalau kalian melakukan keluputan apapun itu intinya privilege-nya seorang mahasiswa masih wajar. Kan ada sebuah, katakanlah anekdot kan, anekdotnya gini, mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama presiden, nah presiden takut sama mahasiswa, kan gitu kan, anekdotnya. Jadi, presiden takut sama mahasiswa karena mahasiswa kan suka demo, misalnya gitu ya. Jadi di sini kalian mempunyai keunggulan-keunggulan yang enggak keunggulan, privilege, ya yang enggak ditemui ketika kalian sudah lulus nanti. Dan ketika kalian bergabung ke komunitas, nggak usah malu. Nggak usah malunya adalah ya kalian kan masih mahasiswa, kalau kalian emang nggak bisa ya wajar toh, atau kalau kalian masih banyak kurangnya, ya wajar toh kalian masih mahasiswa. Dan saat yang paling tepat untuk mengikuti komunitas adalah sekarang, ketika kalian masih mahasiswa. Kalau udah seumuran saya kadang aduh mau ikut, ya banyak pertimbangan lah ya. Saya dulu ikut, tapi ketika sudah lulus kuliah, kemudian saya bekerja di Surabaya, saya sudah tidak, sudah tidak aktif lagi, gitu. Tapi ya kalian kan sekarang masih bisa. Nah, soal media. Misalnya kalian bingung kemarin kan, gimana sih, misalnya sudah punya karya dikirim kemana gitu kan. Ya sekarang kan media nggak cuma media cetak ya, apalagi media cetak atau koran itu kan sudah mulai jarang kita temui. Buktinya, majalah-majalah misal Kartini, Kawanku, itu sekarang, bentuknya bentuknya web, bukan lagi majalah dalam bentuk fisik. Ya mungkin orang-orang yang masih membaca koran bentuk fisik ada beberapa, tapi nggak banyak. Dan media yang muat tulisan sekarang lebih bervariasi, jadi jangan hanya terpaku pada media besar saja. Sekarang udah ada banyak sekali kan aplikasi-aplikasi yang bisa memuat tulisan kalian, misalnya ada Mojok, ada Qureta. Qureta ini, didominasi juga oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa saya juga kalau nulis, saya arahkan ke Qureta. Atau Rahma ID, ini juga menerima puisi dan cerpen. Qureta juga selain opini mahasiswa, juga menerima cerpen dan puisi. Ini bentuknya web, Mojok, Qureta, Rahma, itu web. Kemudian kalian juga bisa nih kalau yang nulis mungkin novel, kalian bisa ikut Gramedia Writing Project. Gramedia Writing Project ini sudah mau dibuka mungkin bulan ini atau bulan depan. Jadi, seperti Wattpad sebenarnya, kalian bisa menulis, langsung di webnya dan bisa di-publish kalau mau publish. Jadi nanti teman-teman kalian bisa membacanya. Dan kalau di Bentang itu kan ada Beliau Writing Marathon, itu juga salah satu, ajang, para, kaum milenial atau remaja ya seumuran kalian untuk, berkompetisi dalam menulis novel. Jadi kalau zaman sekarang udah bukan waktunya lagi. Ya memang pasti ada pride-nya kalau misal bisa sampai terbit di, penerbit mayor, adalah ya kebanggaan tersendiri. Tapi kalian jangan mentok di situ saja, jangan sampai hal itu justru menghambat karya kalian. Kalian bisa kok ngirim di Mojok, di Qureta, di Rahma, dan masih banyak lainnya. Koran-koran online juga sekarang banyak. Jawa Pos juga ada Jawa Pos yang versi online sekarang kan. Ya intinya kalian sekarang sudah di dunia informasi, komunikasi yang sangat maju, semuanya sudah berbasis internet, ya gampang sekali lah kalau misalnya memang kalian niat untuk, menulis. Lagian kalau di Wattpad atau dimanapun itu kan kalau misalnya emang bagus biasanya memang, akhirnya dilirik oleh penerbit, gitu. Jadi, ya jangan hanya berpaku pada misalnya, "Wah ditolak kemarin Bentang, ya wes lah, udah tamat riwayatku." Kan enggak, masih masih ada riwayatmu, tenang aja, asal kamu mau tetap berusaha. Di Wattpad itu bisa, di Mojok, dan masih banyak lainnya. Ini kan hanya contoh ya, kalian bisa menemukan, eee, platform yang lain yang tentunya sesuai dengan, passion kalian. Mungkin di sini ada yang suka nulis atau baca di Wattpad ada? Saya, Ibu. Wah, Siva suka baca di Wattpad ya? Iya, Ibu. Genrenya apa yang suka dibaca?
Terakhir Semua baca genre saya suka. semua genre suka, baguslah. Nah, di situ nggak masalah kalian Mbak Siva nanti kan juga bisa nulis di Wattpad juga ya Mbak ya, karena kalau pembacanya banyak dan memang bagus kan nanti juga dilirik oleh penerbit mayor. Jadi nggak masalah ya, asal kalian mau usaha aja, asal niat aja. Oke, capek juga ya ternyata ngomong lama-lama. Ya, terakhir ini menulis itu seperti belajar sepeda atau berenang. Kamu harus mempraktikannya setiap hari. Jadi gini, kalau misal saya sudah ngasih kalian teori ya, saya sudah ngasih kalian teori tentang bersepeda misalnya. Jadi kamu tuh harus duduk di kamu harus duduk dulu. Kemudian kakimu harus mulai mengayuh. Ini loh, kakimu didorong di pedalnya itu didorong. Gini caranya. Caranya tuh ginta nanti kalau misalnya mau belok kiri, stangmu kamu arahkan ke kiri, nanti kalau belok kanan arahkan ke kanan ya. Kalau mau nambah kecepatan berarti kamu ngayuhnya harus cepat, jangan lupa nanti direm. Nah, kalau kalian sendiri nggak pernah praktek, ya sama aja bohong. Jadi percuma saya ngasih ngasih teori bertubi-tubi kalau nggak ada praktiknya. Karena nulis itu kan keterampilan ya. Namanya keterampilan ya harus dipraktikkan kan, terampil. Bukan pintar menulis tapi terampil menulis. Jadi percuma juga saya kasih kalian misalnya teori berenang kalau kalian sendiri nggak pernah renang. Ya intinya ketika kalian sudah mempelajari tentang teori menulis, tentang beragam cara tips dan trik menulis. Yang harus berikutnya kalian lakukan adalah mempraktikannya, nggak cuma oh ya ngerti, ya udah gitu. Tapi saya pengen jadi penulis, tapi saya malas nulis, tapi saya takut nulis, tapi saya nggak bisa nulis. Namanya belajar sepeda aja kan ada jatuh bangun, sampai kadang lutut lecet, kemudian babak belur, sepedanya mungkin hancur dan lain sebagainya. Tapi kalau misal memang nggak menyerah, toh pada akhirnya bisa naik sepeda. Banyak orang yang bisa naik sepeda kan, banyak orang yang akhirnya bisa berenang dari latihan. Nah, jadi teori ini kan hanya sebatas teori. Dan ketika kalian ingin menjadi seorang penulis puisi atau cerpen atau novel yang bagus ya harus praktik setiap hari. Ini ya ini gambar-gambar di sini ya memang bukan berarti kalau misalnya idola kalian tidak di sini berarti bukan yang bagus, enggak. Ini tuh ya sekenanya aja, maksudnya sekenanya ya dapatnya misalnya dapat gambarnya ini ada Eka Kurniawan. Eka Kurniawan itu penulis Cantik Itu Luka yang sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Dia dulu nulis skripsinya terkait Pramudia dan akhirnya skripsinya itu dilirik sama Gramedia. Jadi dia nggak pernah mengajukan skripsinya, tapi memang mungkin Gramedia suka dengan skripsinya akhirnya malah dibuat buku. Keren banget ya. Dan nulis harimau-harimau juga, nulis seperti dendam, rindu harus seperti rindu apa ya? Nanti kalian cari sendirilah. Nah, ini si Eka Kurniawan ini tadi adalah suaminya Ratih Kumala. Jadi mereka sepasang penulis. Kemudian ada Laksmi Pamuncak, dia penulis Amba. Kalau yang Amba itu apa nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan novel terbarunya itu yang kemarin saya kasih tahu, Kekasih Musim Gugur, itu tadinya sebenarnya novel berbahasa Jerman. Tapi akhirnya diterjemahkan ke Indonesia. Dia penulis Indonesia, tapi nulisnya dalam bahasa Jerman karena dia waktu itu di Jerman. Dan yang tak kalah menariknya ya pasti Pramudia ya, Pak Pram ini. Dulu ketika mahasiswa, saya juga pinjam novelnya Pram di perpustakaan. Dan ketika saya membaca novel beliau, ya seolah-olah bukan orang Indonesia yang menulis. Mungkin karena sudah banyak karya orang Indonesia yang saya baca, saya sudah tahu ya bagaimana tulisan-tulisannya para penulis Indonesia, dan ketika membaca Pram, saya seolah-olah sedang membaca tulisan orang dari dunia yang lain, bukan dari sosok penulis dari Blora, bukan. Tapi gaya penulisannya Pram itu perasaan saya mengatakan bahwa ini seperti bukan tulisannya orang Indonesia. Makanya Pram sempat juga dinominasikan
penghargaan Nobel Sastra, walaupun memang tidak menang, tapi kan itu salah satu, katakanlah salah satu bukti bahwa memang karya beliau itu bagus dan, tema yang diambil juga luar biasa. Dan Eka Kurniawan ini karya-karyanya itu dipengaruhi oleh Pramudia. Jadi Eka Kurniawan ini penggemarnya Pram. Jadi kalau kalian baca, novel-novelnya Eka Kurniawan, memang, tema atau gaya bercerita, alur dan segalanya dan sebagainya itu, eee, kelihatan kalau terinspirasi dari karyanya Pram. Sebelahnya Pram ini ada Laksmi Pamuncak, sorry, Leila S. Chudori. Nah, Leila Chudori ini dia nulis novel Pulang dan yang terbaru Laut Bercerita. Mungkin kalian kalau lihat di Gramedia itu ada novel Laut Bercerita, itu penulisnya Leila S. Chudori. Tema yang diangkat oleh Leila pasti, terkait dengan, kisah Orde Baru. Waktu itu soalnya Leila masih jadi seorang wartawan, jadi data-data yang Leila punya banyak. Selain itu Leila juga mewawancarai beberapa, orang yang katakanlah, mengalami masa-masa Orde Baru. Jadi, kalian bisa lihat novelnya bagus, apalagi yang Pulang. Dibandingkan dengan Laut Bercerita, saya lebih suka yang Pulang. Dan kalau Laut Bercerita itu justru memenangi, penghargaan Asia Tenggara atau Asia, intinya gitu, nanti kalian lihat sendiri. Bukan terakhir ya, sebelah sini ada W.S. Rendra, ya pasti kalian tahu lah, apalagi puisinya ada di buku pelajaran, Sajak Seonggok Jagung, ya kan, bagus banget. Nah Rendra ini kan dari Solo juga, dia itu yang membuat bengkel teater, apa ya? Aduh saya lupa, bengkel teater kalau nggak salah ya. Nah, ya kita tahulah karya-karyanya Rendra banyak, dia penulis puisi dan juga drama. Kemudian di bawahnya Eka Kurniawan ada Djoko Pinurbo. Nah, Djoko Pinurbo ini kalau kalian tahu yang terbaru ada, kalau kalian lihat cover-nya itu Perjamuan Kongguan. Nah, kumpulan puisi ada orang-orang Kongguan yang bapaknya sudah pulang karena selama ini identik kalau roti Kongguan kan nggak ada bapaknya. Nah, ini si Djoko Pinurbo mengambil tema terkait dengan Perjamuan Kongguan. Jadi puisi-puisi yang dibuat Djoko Pinurbo itu humoris, penuh dengan humor, tapi pesan yang diangkat itu sebenarnya berat, tapi bagus. Itu Djoko Pinurbo, nanti kalian lihat sendiri. Di sebelah Djoko Pinurbo ini ada Rio Johan. Rio Johan itu mahasiswa UNS Teknik Kimia, tapi dia keren banget. Dia karya-karyanya pemenang Dewan Kesenian Jakarta juga, juara 3 apa 2 gitu, dan beberapa karyanya juga diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah, untuk menjadi seorang penulis, kalian tidak harus masuk di jurusan bahasa, katakanlah ya. Ini buktinya ada orang teknik kimia, seingat saya sih teknik kimia ya, karena teknik kimia ya, seingat saya teknik kimia. Intinya dia mahasiswa UNS teknik kimia, dia masuk komunitas Pawon. Komunitas Pawon itu biasanya kumpulnya di, Balai Gramedia di Slamet Riyadi. Nah, Rio Johan ini masuk komunitas Pawon itu. Ya, dan ini juga ada penulis, masa kini juga, penulis Islami masa kini, ya kalian sudah tahu lah ya. Ini siapa nih yang terakhir? Ada yang tahu nggak perempuan ini siapa? Asma Nadia. Iya, sip. Ya, ini kayak gitu. Ya intinya, saya sangat yakin bahwa penulis-penulis hebat ini bermula dari seorang pembaca yang hebat. Jadi saya selalu tekankan, apa sih yang kalian baca? Karena itu juga akan mempengaruhi penulisan kalian. Jangan berharap bisa menjadi seorang penulis kalau kalian sendiri belum menjadi seorang pembaca yang baik. Intinya begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya stop share. Oke, terima kasih kepada Bu Titi yang telah menyampaikan materi dan sharing-sharingnya dan motivasi yang sangat keren-keren banget, sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya kita bisa memasuki sesi tanya jawab.
Gimana nih teman-teman? Kira-kira adakah pertanyaan? Banyak nih pasti. Seharusnya banyak. Bisa silahkan langsung bertanya on mic, gak apa-apa, atau menuliskannya di room chat. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan masuk dari Bagus Sabto. Excuse me, izin masuk Bu. Bentar. Kan saya punya interest penulisan novel atau naskah yang berbau histori. Tapi terkadang genre histori itu di kalangan anak muda sepertinya terlalu kuno dan membosankan. Jadi saya kurang mendapat atensi dari orang-orang. Enggak seperti genre romance gitu, Bu. Boleh dong, Bu, kasih tips dan trik bagaimana cara mengemas kisah novel atau naskah yang mengangkat cerita historis agar lebih menarik tanpa menghilangkan fakta historisnya. Thank you in advance. Ayo, Bu, Oke. silahkan dijawab. Oke, makasih Mas Bagus Sabto. Menarik banget ini ya. Sebenarnya historis itu juga menarik. Saya pikir itu apa sih, tetap menarik kok di kalangan anak muda. Mas Bagus nanti juga bisa membaca misalnya, karya-karya dari luar itu, kalau misal yang populer itu ada Dan Brown kan, ada Dan Brown itu yang Inferno, kemudian ada Matt and Damon, ya kan? Terus kemudian ada kok Matt and Damon sih? Angel and Demon, astagfirullahaladzim, Matt Damon itu kan, aktor. Angel and Demon, sesi tanya jawab sampai pukul 10.05. Wah, no, cepet kuy. Kemudian karya-karyanya si Dan Brown ini dikemas berdasarkan sebenarnya fakta-fakta sejarah yang memang benar-benar ada. Cara mengemasnya Dan Brown itu dengan cara misalnya dengan cara detektif. Jadi mengusut mengusut misteri-misteri yang, kaitannya dengan sejarah dan lain sebagainya. Tadi yang berbau histori juga saya sudah menerangkan, ada punyanya Laila S. Hudori. Dia dia mengangkat temanya sebenarnya sejarah Indonesia banget. Bagaimana, waktu itu bangsa Indonesia di kalangan, di masanya Orde Baru itu yang wartawan-wartawan itu akhirnya, tidak boleh yang di luar negeri tidak boleh lagi ke Indonesia. Jadi seperti tahanan politik, apa ya, tapol tahanan politik, dan ini dikemasnya dalam bentuk gini, jadi dia di luar negeri, tapi dia sebenarnya masih punya, kisah cinta di Indonesia, tapi harus melepaskan karena dia sendiri nggak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya dia nikah sama orang bule, dia punya anak cewek, dan ternyata sampai kapanpun dia nggak bisa, move on, terus akhirnya malahan mereka divorce, cerai, dan ternyata anaknya dia yang sama bule itu ketemulah sama anaknya si cintanya di Indonesia itu, dan semacam hal-hal semacam itu kan sebenarnya bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Ada juga misalnya Hanum Salsabila Rais, dia mengangkat tema histori sejarah Islam di Eropa, tapi dia kemas menjadi 99 Cahaya di Langit Eropa yang akhirnya difilmkan. Itu kan sebenarnya kan temanya histori, temanya sejarah, tapi bisa dikemas, diramus sedemikian rupa menjadi sesuatu yang, menarik. Dan kalau saran saya kalau misalnya mau angkat tema sejarah bisa loh dengan cara tadi detektif, misteri, thriller, itu menarik dan saya rasa, anak-anak zaman sekarang itu nggak melulu soal cinta-cinta aja kok. Buktinya Terelia itu digandrungi, padahal Terelia itu jauh dari kesan romance kalau menurut saya. Jadi, semangat Mas Bagus, coba deh dengan cara, genre detektif, misteri atau thriller. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Oh, bukan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman adakah pertanyaan lagi? Silahkan on mic atau menuliskannya di room chat. Monggo teman-teman. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena hanya terbatas sampai jam 10.05. Masih ada kira-kira 15 menit, 10. Iya. Mas Bagus coba nanti setelah ini baca, Lagi. Mas Bagus setelah ini coba baca tadi Raden Mandasya, si pencuri daging sapi, Mas.
Coba Mas Bagus cari bukunya, boleh pinjam teman, boleh beli, monggo terserah silakan. Di situ Mas Bagus akan menemui genre novel yang sebenarnya itu ada kaitannya dengan sejarah dan sebenarnya itu adalah sejarah, tapi dikemas oleh si, Yuvi tadi menjadi seri petualangan. Coba deh Mas Bagus nanti coba baca ya. Saya Baik, Bu. sarankan pokoknya, ini tugas untuk Mas Bagus loh ya. Teman-teman yang lain mengamati Mas Bagus ya, minggu depan tanya, "Mas Bagus ayo baca tugasnya Bu Titi durung, opo maca Raden Itu Mandasi ya toh e-booknya ada yo." nggak, Bu? E-book-nya ada nggak ya? Ya kalau Saya fisik, punya sebenarnya, apa mau ke rumah saya tak pinjemin? jangan, Bu. Merepotkan. Nggak merepotkan, kamu nanti yang kerepotan ke rumah saya. Pas kalian main mungkin. Iya, Ini teman-teman adakah yang ingin bertanya? ini Mas Bagus orangnya baik ini kelihatan dari suaranya, orang baik ini. Saya teringat sama teman saya di Ngawi namanya Anang, dia juga baik banget seperti Mas Bagus ini. Orangnya lurus dan apa ya, pokoknya lurus, polos, dan nyenengin kalau diledekin. Polos sekali ya Mas Bagus. Walaupun Polos saya nggak? Tidak seperti itu, Mbak Moderator. persis banget sumpah sis. Walaupun saya nggak lihat wajahnya seperti apa, tapi saya yakin dia orang yang baik, polos. Ya, bagus. Baik kok, Bu. Baik. Ya yang lain boleh sampai Iya, 5 menit ya. Ya, masih 10 menit lagi. Ada teman-teman. Ya kalau misalnya ada yang minat mengingatkan, misalnya, ya gimana Mbak? Mengingatkan yang belum presensi, silahkan presensi. Ya intinya gini deh, mempelajari gaya selingkuh itu penting. Jadi misalnya Bu, saya ingin pokoknya novel saya atau cerpen saya atau puisi saya dimuat di Jawa Pos, Kompas atau Gramedia atau Bentang, ya kalian harus tahu gaya selingkuh mereka. Misalnya nih ya, kalian mau PDKT sama seseorang atau mau menembak seseorang, katakanlah ya misalnya, ini kan contoh yang paling gampang. Kalian kan harus tahu tipenya orang itu kayak apa sih? Oh, orang itu suka deh yang wangi-wangi. Wah, walaupun saya nggak wangi, saya harus beli parfum nih biar wangi, kan gitu kan. Begitupun ketika kalian pengen karya kalian dimuatkan, kan harus mempelajari. Sebenarnya Kompas atau Solo Pos itu sukanya yang seperti apa sih tulisannya, kan harus mempelajari itu. Jadi, ya itu pentingnya membaca. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Masih adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan teman-teman bisa on mic atau menuliskannya di room chat kalau malu untuk on mic. Silahkan teman-teman. Masih ditunggu. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Izin tanya, Bu. Ye, Mas Mahmud. Iya, Bu. Ini mungkin terkait apa ya, kepenulisan tadi. Saya pernah mencoba menulis sebuah novel kan, Bu. Nah, mungkin di akhir dulu saya SMA. Sekarang saya semester 4. Nah, saya dulu pernah mencoba menulis sebuah novel. Tapi sampai saat ini stuck gitu loh, Bu. Ya udah ada tulisannya, cuman emang bener-bener udah buntu gitu loh. Nah, itu apakah sebaiknya saya itu tetap nulis walaupun tidak ada ide sama sekali, atau baiknya saya melakukan riset ulang dan menulisnya setelah saya melakukan riset tersebut, Bu? Oke, makasih. Makasih Mas Mahmud. Ini saya langsung jawab, Mbak Moderator. Iya, silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Ngobrolin soal naskah yang pernah ada dan akhirnya terkubur, itu kita ngobrolin tentang Perahu Kertasnya Dewi Lestari. Ya, Perahu Kertas itu kan juga sudah difilmkan oleh Hanung Bramantyo ya. Dewi Lestari mengungkapkan bahwa Perahu Kertas sebenarnya adalah naskahnya Dewi yang ditulis 10 tahun yang lalu. Jadi ketika dia masih mungkin mahasiswa atau masih sangat muda intinya, dan akhirnya naskah itu memang tidak diselesaikan sampai 10 tahun berikutnya. Baru kemudian dia buka lagi draft-nya.
dia perbaiki lagi, kemudian diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Begitupun Mas Mahmud bisa membaca ulang naskahnya Mas Mahmud. Karena ketika kita menulis, ada yang namanya fase ketakaburan seorang penulis. Misal nih, selesai nulis cerpen atau puisi atau novel, kalian akan berpikir bahwa ini adalah karya paling monumental yang pernah aku buat. Ini adalah karya paling bagus di dunia ini. Aku puas banget pokoknya. Karya ini pokoknya bagus banget deh dibandingin sama karya-karya temanku. Hal semacam itu sering terjadi ketika penulis baru saja menyelesaikan tulisannya. Saya pun begitu. Saya merasa bahwa oke, tulisan saya sudah sempurna, oke, selesai. Padahal ada yang namanya proses pengendapan. Coba kalian endapkan tulisan kalian, mungkin untuk novel ya 1 minggu, kalau cerpen 3 hari, di situ setelah kalian buka lagi, kalian akan paham, oh ternyata tulisan saya banyak yang luput, masih ada salah ketik, mungkin cara dialog yang saya buat terlalu kaku, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian memasuki fase ketakaburan seorang penulis, proses berikutnya adalah pengendapan karya. Jadi karya harus diendapkan dulu, baru nanti kemudian dibuka lagi. Nanti Mas Mahmud coba buka lagi, baca dari awal. Gimana? Apakah rasanya masih sebagus yang dulu? Kalau memang dirasa temanya masih bagus dan cukup relevan, hal berikutnya adalah boleh melakukan riset, boleh ngobrol dengan teman. Makanya saya tadi namanya komunitas itu penting. Namanya komunitas ketika kalian punya karya, kalian bisa diskusi sama teman kalian. Jadi kalian bisa saling baca karya dan akhirnya diskusi, saling menambahkan, itu gunanya komunitas. Jadi Mas Mahmud bisa itu, atau Mas Mahmud coba deh nulis dengan tema yang berbeda dari awal, dengan tema yang sangat Mas Mahmud ini kuasai. Saya rasa kadang hal-hal kecil bisa menjadi karya yang bagus. Karena apa? Pernah ada seorang mahasiswa yang mereka memang saya tugaskan menulis opini dari hal-hal tema-tema kecil di kehidupan sehari-hari, tapi masih relevan dengan kasus saat ini. Mahasiswa itu akhirnya mengangkat tema soal pembuatan atau pengesahan undang-undang oleh anggota DPR. Ya kan? Undang-undang itu kan sudah disahkan. Misalnya ada undang-undang terkait, misalnya waktu itu ada undang-undang ayam kalau masuk ke teras tetangga didenda 10 juta ya, kan sudah disahkan, sudah dibuat oleh DPR. Nah, mahasiswa saya itu akhirnya, nulis gini, eee, seorang mahasiswa biasanya kalau dapat tugas itu mengerjakannya pakai sistem kebut semalam. Jadi misal tugas dikumpulkan besok, digarapnya malam ini. Dia nulis banyak hal sampai nanti akhirnya ke kesimpulan, jangan-jangan anggota DPR juga menggunakan sistem kebut semalam. Jadi mereka mengesahkan undang-undang atau membuat undang-undang hanya dalam waktu semalam, kemudian disahkan seperti mahasiswa. Kan sebenarnya kan yang ditulis itu kan sangat sangat dia kuasai kan soal sistem kebut semalam, tapi bisa direlevankan dengan, jangan-jangan nih DPR juga pakai sistem kebut semalam ketika membuat undang-undang, kan gitu kan. Nanti Mas Mahmud coba dikaji ulang, cari, topik yang memang Mas Mahmud ini kuasai, dan coba, tulis ulang. Ya, Mas Mahmud. Mungkin dari Mas Mahmud ada feedback? Iya Bu, terima kasih. Ya mungkin nanti saya gali kembali, saya baca-baca ulang draft yang telah saya susun. Soalnya Siap. kadang iya. Oke, mantap banget. Bisa dikaji ulang lagi ya Mas Mahmud untuk karya yang telah ditulis. Ini masih ada waktu 3 menit, 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Ini adalah pertanyaan yang masuk dari Abdan. Di sini bertanya, Bu, kalau misal kita kehilangan motivasi untuk menulis atau misal mengalami writer's block, apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Yang saya selalu menerangkan kalau menemui writer's block, sekalian kaji ulang lagi. Mungkin ada data-data yang kalian nggak tahu, atau topik yang kalian tulis itu, mungkin kalian kurang data di situ. Nah, berarti kalian harus melakukan riset lagi. Sebenarnya riset itu nggak melulu harus yang berat-berat ya. Misal kalian, ya udah deh aku cari referensi di film, atau ya udah deh aku
biar muncul inspirasi dengerin lagu gitu, atau ya udah deh aku telepon temanku ngobrol-ngobrol mungkin aja ada inspirasi, kan bisa jadi. Atau bisa jadi pilihan kedua adalah kalian baca ulang, bisa jadi di situ ada paragraf itu adalah penyebab writer blocks-nya kalian. Saya juga sering maksudnya beberapa kali mengalami hal demikian itu dengan cara itu, menghapus paragraf, sebenarnya kalau paragraf ini dibuang, atau cerita ini saya ganti deh, kayak Goosebumps itu loh, misalnya kalian di cerita itu kan akhirnya memilih untuk pergi misalnya ya. Di paragraf itu kalian jelaskan bahwa akhirnya aku pergi dari kamar itu dari rumah itu untuk selamanya, misalnya seperti itu. Oh, jadi yang bikin writer block ini paragraf ini ya, wis aku ganti ae, aku gak sido melungo, aku gak jadi pergi deh, aku tetap stay, aku tetap di rumah itu dengan harapan, temanku akan datang menyelamatkanku, misalnya gitu. Jadi dibaca ulang naskah yang, Mas Abdan tulis, dibaca ulang lagi, amati di situ bagian mana yang membuat Mas Abdan buntu, atau bagian mana yang seharusnya bisa dikembangkan. Iya kan? Jadi selain tadi riset juga dibaca ulang. Oke. Oke, terima kasih. Dari Abdan, apakah ada feedback? Silahkan. Jadi intinya itu di membaca ya. Iya, Dari sekian. intinya pada akhirnya membaca ya. Membaca. Kuncinya membaca. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada waktu sekitar 4 menit. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Oke, teman-teman, silahkan bisa bertanya di kolom chat atau on mic. Ya sebenarnya ya istiqomah itu ya yang penting. Ya memang berat mungkin, kayak seperti mengayuh sepeda, awal kayuhan pasti berat, tapi kalau dikayuh terus, kan akhirnya lancar, malah kita nggak perlu mengayuh lagi, sepedanya udah jalan sendiri. Yang penting itu ya, konsisten. Iya. Konsisten. Dari awal sampai akhir. Semoga membuahkan hasil yang Amin. baik. Amin. Oke, kepada teman-teman silahkan, ada waktu 2 menit lagi mungkin. Pada teman-teman adakah yang ingin ditanyakan lagi untuk terakhir kali kelas sastra Co-Training Komadiksi Smart 2021. Setelah ini ada acara apa, Mbak? Setelah ini ada acara, nanti kembali ke main room, nanti ada sedikit rangkaian acara lagi. Oh gitu, oke, semangat lah. Kayaknya ada games nanti di akhir acara. Jadi nanti setelah dari breakout room nanti bisa kembali ke main room. Nanti ada rangkaian acara lagi penutupan. Oke, tapi saya nggak harus kan, saya bisa live. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, silahkan teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita mau jargon dulu nih teman-teman biar tambah semangat lagi. Udah jam 10:04. Kita bisa jargon untuk memantik semangat kita lagi. Apabila saya bilang Co-Training Komadiksi Smart 2021, nanti jawabnya stop wishing, start doing. Bisa on mic dan on cam teman-teman. Yang belum on mic dan on cam, persilahkan untuk memantik semangat kita. Oke, aku mulai ya. Co-Training Komadiksi Smart 2021. Stop wishing. Stop wishing. Start doing. Doing. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Bu Titi yang telah memberikan materi pengalamannya, terus berbagi cerita, terus memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang telah diberikan itu bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan saya mengingatkan lagi teman-teman, nih kan kemarin udah ada penugasan mengenai small competition-nya. Jangan lupa untuk dikerjakan karena itu waktu pengumpulannya sampai tanggal 26 Mei 2021. Nanti ada sesi penjurian dari tanggal 26 Mei sampai 29 Mei 2021 dan pengumuman lomba akan dilaksanakan pada saat grand closing Co-Training Komandiksi Smart 2021 pada tanggal 30 Mei 2021. Jadi ini masih ada waktu 3 hari lagi, bisa diselesaikan lagi, dibaca lagi, mungkin ada sedikit yang harus direvisi mungkin dari teman-teman. Nanti untuk link pengumpulannya akan diinfokan dan ditambahkan di deskripsi grup ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kelas sastra ketiga kali ini, kita bisa foto bersama dulu kepada teman-teman yang belum on cam. Silahkan on cam, kita abadikan momen kita pada hari ini. Pada operator yang bertugas, untuk dipersiapkan dulu. Oke, teman-teman yang belum on cam, kepada Sania, kepada Abdan, Mahmud, kepada Rama, Mayes, ada Umniyati, ada Pawit, ada Anggun, ada Surya dan Mia. Boleh on cam, teman-teman. Kita abadikan momen kita pada hari ini. Oke, apakah operatornya sudah siap? Oke, Kak. Oke, siap. Oke, bisa bergaya dulu. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Ganti gaya mungkin. Oke, ganti gaya mungkin. Gimana terserah. Literasi lagi. Oh, literasi lagi. Oke. 1, 2. Oke, mantap. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kelas sastra ketiga pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Titi selaku pembicara pada kelas sastra dari awal sampai ketiga ini. Saya Krisabella Paskarena selaku moderator pamit undur diri. Apabila saya terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di Grand Closing Komandiksi Smart, Co-Training Komandiksi Smart 2021 pada tanggal 30 Mei 2021, teman-teman. Semangat buat teman-teman untuk pengerjaan small competition-nya. Jangan lupa 26 Mei harus sudah dikumpulkan. Oke, diharapkan kepada teman-teman silakan meninggalkan breakout room dan masih tetap di main room. Oke, dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih terima dan kasih. maaf sebelumnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.